Akhirnya Fakta Israel menginjil di TV One. Mempengaruhi jawaban Mbak Monik. Pesan saya, Israel ini dan orang-orang Yahudi itu jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ini pesan Bung Karno, jas merah. Kenapa? Ketika bangsa Persia dulu di bawah kepemimpinan Cyrus Agung, dan kemudian Cyrus Agung melawan ya orang-orang Romawi yang menguasai tanah Yehuda, tanah Palestina, ya, dan saat itu banyak orang-orang Yahudi yang eksodus bahkan ditampung di Iran, di Persia pada masa itu. Kita lihat Cyrus Agung mengeluarkan dekret yang pertama, membolehkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Persia yang mendapat perlindungan untuk kembali ke tanah Yehuda, ya, yang sekarang ini Israel. Yang kedua, Cyrus Agung, pemimpin Persia ini, ya, memberikan dukungan untuk orang-orang Yahudi membangun kembali the Holy Temple. Ya, betul ya? The Holy Temple yang kedua. Dibantu uangnya, dibantu materialnya. Siapa itu? Raja Persia. Raja Persia. Nah, sekarang negara negeri yang membantu orang-orang Yahudi ketika dia eksodus di bawah tekanan, ya, di bawah kezaliman Romawi, itulah yang sedang diperangi oleh Israel. Jadi jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karmanya ada. Saya khawatir nanti perang ini menghasilkan karma yang sangat besar bagi bangsa Yahudi dan negara Israel. Dia akan terisolasi bukan saja di kawasan Timur Tengah, di kawasan Asia Barat, bahkan orang-orang di Eropa sekarang ini kan sudah mulai menguat sentimen negatifnya, sebagaimana dulu pernah muncul sentimen negatif terhadap orang-orang Yahudi sebelum Perang Dunia Kedua, sebelum Perang Dunia Pertama. Ini yang saya terus terang tidak berharap itu terjadi, karena saya khawatir kalau sentimen negatif terhadap orang Yahudi ini meluas kembali di Eropa, ya jangan sampai terjadi genosida kedua bagi bangsa Yahudi, karena itu adalah musibah kemanusiaan yang harus kita cegah. Tidak boleh ada bangsa, tidak boleh ada manusia siapapun menjadi korban genosida dari kekuatan apapun di dunia ini. Pak Mahfud cukup keras malam hari ini mengatakan Israel biang keladi dan sudah bawa-bawa soal karma lagi. Kalau bawa-bawa soal karma berat ini, Mbak. Kita harus jeda hanya di Catatan Demokrasi, pemirsa. Mbak Monik menjawab tadi biang keladinya Israel. Saya terima kasih banget ini Pak Mahfud Siddiq. Akhirnya mengakui bahwa Kores atau Cyrus the Great yang memulangkan orang Yahudi dari pembuangan, ya. Waktu itu dibuang ke Babel oleh Babilonia, lalu dikembalikan ke tanah perjanjian. Ya, tadi dikatakan bahkan mengizinkan untuk membangun Holy Temple, bait suci. Itu betul sekali. Itulah fakta sejarah. Bahwa Israel sejak zaman Kores saja sudah punya tanah. Terima kasih Pak Mahfud untuk edukasi yang sudah sesuai sejarah. Nah, tadi jangan lupa sejarah katanya. Jangan lupakan sejarah. Nah, sejarahnya memang Israel sama Iran itu baik-baik saja sebelum tahun 1979. Di masa monarki mereka berhubungan baik. Problemnya adalah masa Khomeini, ya, pendiri Republik Islam Iran, Ayatollah Khomeini. Jadi inilah yang membuat inilah yang membuat adanya anti-Israel. Monarki tidak begitu loh Pak. Pernah ke Isfahan, nah gak? kemudian sebentar di Pak. Isfahan itu ada ratusan ribu orang Yahudi. Betul. Hidup aman tenang di Betul, zaman tapi Ayatollah orang Khomeini, Yahudi di zaman dengan Ali bangsa Khamenei Israel sampai berbeda. sekarang. Orang Dan bahkan Yahudi mereka, orang ada Yahudi di di seluruh Isfahan dunia. itu menolak serangan Orang Israel Yahudi ke ada Iran. di seluruh dunia. Tapi state-nya, negaranya, apakah diakui? Tidak. Nah, sekarang saya mau jelaskan dulu ya Bapak Ibu semua. Negara Israel sekarang ini tidak sama dengan bangsa Israel 2500 tahun yang sudah bubar. Sama Mbak Monik Bapak, balik lagi ke tanahnya situ. sama. Kita nggak boleh lagi ke kita situ. tadi dipesenin sama produser Betul, nggak boleh karena Anda yang ngomongin memulai. sejarah. Loh, Dan saya gini, argumen bangsa Israel kuno itu ditolak oleh Mahkamah Internasional. Nah, sekarang sini saya tanya Holy ya Pak. Temple yang Saya saat tanya, ini di Palestina Yesus, itu, orang yang Yesus Kristus lahir sebagai orang Yahudi, sebagai bangsa Kerajaan Israel di itu tanah udah bubar Israel. 2500 Sekarang tahun saya lalu. tanya kepada Bapak, Jadi tidak apakah Yesus relevan orang lagi. Palestina atau orang Yahudi?
putusan Yesus Kristus fatwa lahir Mahkamah sebagai Konstitusi. orang Yahudi, bangsa Mas Israel Andro, kita lahir ngomong sebagai sejarah juru nggak ada selamat habisnya. dunia di tanah Fatwa perjanjian. Mahkamah Internasional. Pertanyaan saya, Semua apakah argumen Yesus sejarah itu orang 2500 Palestina, tahun lalu itu orang ditolak. Yahudi, atau orang Arab? Holy Temple saat Kita ini mau yang tanya dulu dulu, katanya Bapak bisa Holy jawab Temple tidak? Solomon, itu Yesus menurut Kristus fatwa adalah Mahkamah tokoh. Internasional itu milik Tokoh Palestina. sejarah dan juga seorang yang Yang nama saya Yudea percayai. dan Samaria itu menurut Bapak belum fatwa jawab Mahkamah pertanyaan saya. Internasional Yesus itu Kristus adalah orang milik apa? Palestina. Yahudi atau orang Jadi sebetulnya Arab? argumen Israel Orang yang Yahudi sudah di bubar bangsa 2500 tahun Israel lalu itu sudah punya nggak relevan tanah lagi. namanya Kita kembali tanah ke tahun perjanjian. 2026, Bapak Ibu. Kita Enggak, kembali ke saya tahun mau tanya dulu. 2026. Saya mau tanya dulu. Oke. Yesus Itu di zaman Kristus ketika orang masih zaman apa? perbudakan. Saya mau tanya, Sudah selesai Yesus Kristus orang era apa? itu. Yesus Kristus lahir sebagai orang Yahudi, mati sebagai orang Yahudi, naik ke sorga sebagai orang Yahudi, Yesus dan akan datang itu kembali sebagai orang Yahudi. Yesus itu Wahyu 5 ayat milik 5. bukan cuma milik Dialah orang yang- singa dari suku Dan Yehuda. lupa, Saya Yesus hanya bertanya itu- kepada Bapak, Yesus Kristus itu orang Palestina atau orang Yahudi? Orang Palestina berbangsa Yahudi. Udah, Bagaimana jawabannya itu ya. caranya Yesus Orang Palestina Punya berkebangsaan beda Yahudi. persepsi, Dia beda suku jawaban, Yehuda. Bapak Ibu. Palestina itu Bangsa sebagai Israel. sebuah nama Pemirsa sambil umurnya buka kitab 2000 ya kita ya. tahun. Kita sambil buka kitab ya. Ini Mas Andro. Mbak Monik, kita kembali ke 2026. Sejarah. Nama Palestina itu Kenapa umurnya digagalkan 2000 tahun. lagi sejarahnya Tapi dengan nama Pak Irfan? Israel umurnya nggak sampai 100 tahun. Bahas sejarah kita bisa sampai jam 12 malam. Karena Bapak Ibu. itu, kita Enggak, kembali ke stop. pertanyaan Kan Pak sudah Mahfud tidak Siddiq lagi. Sudah relevan. benar membahas sejarah, Pak Irfan yang salah Kita lagi membandingkan sejarahnya. Palestina yang umurnya Sekarang gini, 2000 saya mau tahun bicara tentang dengan kerajaan Israel yang umurnya nggak sampai Oke, 80 sekarang tahun. kita fast forward, kita ke sekarang nuklir Dan lagi itu ya. sudah selesai di Mahkamah Kita bahas Internasional. Kita ke nuklir soal lagi. perang tadi. Iya, sejak tahun berapa? Tapi orang Yahudi tetap punya tanah, itu problemnya. Bapak-bapak ini nggak mau mengakui tanah orang Yahudi adalah tanah yang sekarang dimiliki oleh Israel. Bukan orang Palestina. Bukan salah orang Palestina. Bukan salah orang Palestina. Yang salah itu resolusi 181. Resolusi 181 yang salah. Kenapa resolusi 181 membagi menjadi Yahudi dan Arab? Padahal sudah ada Transyordan. Transyordan isinya 100% orang Arab Palestina. Transyordan itu 100% Palestina. Orang Amori, orang banyak bangsa di sana. Bukan Yesus bangsa. Palestina itu Bapak baru ada tahun 135 Masehi ketika Kaisar Hadrian mengganti nama Yudea menjadi Palestina. Ketika Yesus lahir, rajanya namanya Herodes. Bapak Ibu kita sudah menit, ternyata Pak Manji. Terima kasih Bapak Ibu untuk dukungan doa Anda agar Fakta Israel bisa melayani bangsa Indonesia agar terbebas dari kebencian terhadap orang Yahudi dan anti-Israel. Anda bisa mendukung pelayanan edukasi YouTube Fakta Israel dengan cara subscribe YouTube Fakta Israel, atau Anda bisa ikut tur Israel tahun 2026 ini. Terima kasih jika Anda bersedia membeli merchandise yang Fakta Israel sediakan untuk mendukung pelayanan Fakta Israel. Saat ini,
YouTube Fakta Israel hanya ada di YouTube, tidak ada di Facebook dan Instagram. Waspada akun palsu yang menggunakan nama Fakta Israel untuk kepentingan pribadi mereka sendiri dan sama sekali tidak berkaitan dengan Monique Rakers. Terima kasih. Salam damai dari Fakta Israel. Am Yisrael Hai.